Gadis ini sengaja membesarkan perutnya untuk menyamar sebagai ibu hamil, lalu santai kembali ke hotel. Target Rebecca adalah duta besar Rusia di dekat sana. Tak ada yang curiga ibu hamil yang sulit bergerak adalah pembunuh terlatih. Rebecca pura-pura kesakitan, menggosok perut seolah hipoglikemia. Saat pengawal mencari minuman, dia diam-diam menukar ponsel duta besar. Sebentar lagi, senjata elektronik di ponsel akan membunuh target. Meski dihadang, dia tetap tenang, karena lawan hanya ingin memberi minuman. Penampilan ibu hamil membuatnya tak mudah dicurigai. Lobi hotel kacau, staf panik panggil ambulans. Saat Rebecca masuk lift, pengawal lain ikut masuk. Dia satu-satunya orang asing, meski ibu hamil, sulit luput dari perhatian. Identitasnya terbongkar, tapi Rebecca tetap kalem. Sebagai pembunuh profesional, dia terbiasa hadapi risiko. Pengawal muda takjub melihat ibu hamil begitu lincah. Keduanya bertarung sengit di lift hingga lantai atas. Penuh kekacauan. Keterampilan Rebecca hebat, tapi kostum penyamaran menghambatnya. Untungnya, kostum itu menahan serangan mematikan. Masalah reda, tapi keributan di lift membuat situasi tegang. Rebecca ambil pistol pengawal, kabur ke ruang pesta, blokir pintu dengan kursi. Meski lolos sementara, dia kini terjebak di dalam. Rebecca bingung belum tahu cara bertindak, lalu melihat jendela kaca besar di dekatnya. Dia menembak jendela, memecahkannya dengan kursi, berpura-pura kabur lewat lompatan. Saat pengawal mendobrak pintu dan melihat lubang besar di kaca, mereka terkecoh, memerintahkan penyisiran jalan depan hotel. Tak ada yang sadar Rebecca menyelinap pergi dalam kekacauan. Dia berganti pakaian pelayan hotel, keluar lewat pintu utama dengan tenang. Aksi ini didukung organisasi dengan rencana matang dan rute kabur jelas. Misi seharusnya sukses besar, tapi masalah muncul saat penjemputan. Pria misterius muncul, memukul pingsan kurir, dan tahu rute Rebecca. Dia membawa kereta bayi, mengintai di jalan yang harus dilalui tim penjemput. Saat lawan terganggu oleh mainan di kereta, David dari kegelapan mudah mengalahkan dua orang, lalu buru-buru ke titik penjemputan. Rebecca tak curiga, menuju titik penjemputan, melihat goresan di lampu mobil penjemput. Dia berhenti, instingnya mencium bahaya, mobil tadinya mulus. Dia berbalik lari, menembak untuk menciptakan kekacauan, menyelinap ke kerumunan. Dia hampir aman. David ingin terus mengejar, tapi melihat polisi mengacungkan senjata, dia terpaksa hentikan rencana dan segera pergi. Tak disangka Rebecca begitu waspada. Tanpa pikir panjang, David hapus sidik jari di mobil. Sebagai mantan pembunuh top organisasi, dia tahu Rebecca adalah putri kandungnya. Bertahun lalu, demi lolos dari kejaran, dia memalsukan kematian dan menitipkan Rebecca pada Juno, teman dekat di organisasi. Tak disangka, Juno hianati dia, latih Rebecca jadi pembunuh hebat generasi baru. Sadar akan kejamnya dunia ini, David ingin bersatu kembali dan bawa putrinya pergi. Tapi peluang hanya sekali. Jika gagal, dia harus mundur agar tak membahayakan keluarga. Saat bersiap naik kapal, David tak tega tinggalkan putrinya. Dia putuskan bertaruh, meski berisiko ketahuan organisasi. Dia harus temui Rebecca. Dia sengaja tinggalkan alamat di mobil. Tahu sifat bos organisasi tak tahan provokasi. Benar saja, organisasi kirim tim pembunuh. Rebecca masih memikirkan kejadian sebelumnya. Minta tugas ini. Dia ingin tahu rencana pria misterius itu. Makanan familiar di meja bangkitkan kenangan samar. Tapi jebakan tiba-tiba buat rekan-rekannya tak bisa bertarung. Tak disangka, belum bertemu musuh, satu anggota kuat sudah jatuh. David manfaatkan momen kabur ke gudang. Tujuannya bukan membunuh, tapi bertemu Rebecca sendirian. Struktur gudang yang kompleks jadi keuntungan. Memudahkan dia menyingkirkan pembunuh lain. Menyisakan Rebecca. Demi aman, dia pilih rumah kayu di gunung untuk bertemu. Rebecca hati-hati masuk, melihat foto masa kecilnya di meja. Dari sudut, sosok yang dikenal namun asing muncul perlahan. Dalam ingatannya, ayahnya mati 9 tahun lalu. David terpaksa ceritakan penderitaannya. Rebecca terpecah batin. Akhirnya turunkan senjata. Tapi kemarahan atas 9 tahun kehilangan ayah buat dia memukuli David. Rebecca hubungi organisasi. Ingin Juno ungkap kebenaran. Tahu David masih hidup. Juno terkejut. Yakin dia sudah lama mati. Seiring waktu, Rebecca terima kenyataan ayahnya hidup. Tapi, sebelum tenang, rekan timnya lacak mereka. Melihat David, dia langsung tembak.
Refleks Rebecca lindungi ayahnya. Tunjukkan ayah lebih penting baginya. Anehnya, penyerang tembak tanpa kata. Saat Rebecca cek ponselnya, dia tahu Juno perintahkan bunuh David. Konflik antara ayah dan organisasi tak bisa didamaikan. Jika harus pilih, Rebecca pilih ayahnya. Tapi organisasi, yang banyak berinvestasi padanya, tak akan mudah lepaskan dia. Juno, pengelola organisasi intelijen terbesar Amerika, sudah atur segalanya. Pasca kematian Duta Besar Rusia, polisi dirikan pos pemeriksaan di semua jalan. Jika David muncul, dia langsung ditangkap. David dan Rebecca tak tahu. Tapi melihat pemeriksaan ketat polisi, mereka curiga, mobil terjebak, menerobos tak mungkin. Rebecca tetap tenang, siap skenario terburuk. Jika ayahnya gagal, dia siap bunuh polisi untuk buka jalan. Meski enggan, Rebecca patuhi ayahnya. Dulu, organisasi urus akibat pembunuhan, kini kabur adalah prioritas. David tabrak penghalang, hentikan mobil hitam yang datang. Rebecca tembak lindungi dari belakang. Keduanya kompak lolos kepungan, tapi hati Rebecca penuh konflik. Meski bertemu ayahnya, ikatan dengan organisasi masih kuat. Kasih ayah anak tak cukup untuk putuskan seketika. Saat ragu, dia tiba-tiba pusing. Minumannya dibubuhi obat oleh David. Dia tahu Rebecca belum sepenuhnya percaya. Jadi pakai cara licik pastikan tak ada pelacak. Melihat isi tas putrinya, David mengeluh, merasa sudah tua. 2 jam kemudian, Rebecca sadar. Ini pertama kalinya dia dibius orang lain. Meski itu ayahnya, dia tetap memukulinya. Tapi akhirnya, keduanya berbagi isi hati. Bertahun lalu, David dan beberapa rekan dirikan organisasi tentara bayaran internasional. Dalam aksi di Filipina, dia dikhianati. Informasi dan alamat rumahnya bocor ke teroris. Artinya selama dia hidup, keluarganya akan selalu terancam. Terpaksa, David pura-pura mati, bahkan tak berani hubungi putrinya. Mendengar ini, simpul di hati Rebecca perlahan terurai. Belum sempat tenang, David dapat telepon dari istrinya. Bilang dia diikuti orang asing. Ini ketakutan terbesar David, karena keluarga adalah kelemahannya. Jarak dekat, hanya 15 menit berkendara. David suruh Rebecca tetap di kafe. Sementara dia selamatkan istrinya. Di stasiun kereta cepat, David cepat temukan pembunuh tersembunyi. Taktik mereka diajarkannya sendiri. Tentara bayaran biasa tak cukup tangguh. Tapi untuk lawan David, agen top, Juno kirim Gun, pembunuh andalan. Gun, pembunuh dingin, hanya peduli bayaran, tak peduli alasan. Serangannya buat David kewalahan. Meski melawan mati-matian, David kalah. Saat kritis, Rebecca muncul, tapi melawan kekuatan Gun, dia juga kalah cepat. Untungnya, Rebecca bawa senjata. Dia tembak untuk ulur waktu, lalu bantu ayahnya naik kereta cepat. Gun di luar pintu hanya tersenyum dingin. Organisasi sudah pasang jebakan di stasiun berikutnya. Sulitkan mereka kabur. Di gerbong, saat Rebecca obati luka ayahnya, ibu tirinya tiba-tiba masuk. Wajah Rebecca langsung muram. Dia tak masalah ayahnya nikah lagi, tapi sulit terima ayah yang hilang beberapa tahun tiba-tiba punya anak perempuan lain. Tapi ini bukan saatnya bicara itu. David paham sifat Juno. Stasiun berikutnya pasti penuh jebakan. Setelah pikir, David putuskan turun awal, 2 km sebelum stasiun, di mana ada rumah aman. Jika sampai, ada cara lain. Mereka tak berani gunakan transportasi umum. Hanya bisa manfaatkan malam ke pusat distribusi. Coba keberuntungan. Untungnya, sopir truk pengantar barang baik hati. Melihat istri David dengan anak 7 tahun, dia izinkan numpang. David tahu orang organisasi akan segera temukan tempat ini. Untuk antisipasi, sebelum naik, dia tinggalkan sidik jari berdarah di mobil lain. Tak lama, Gun dan timnya datang, terjebak tipuan David. Tapi saat mereka hentikan truk dan paksa sopir buka pintu, kosong. Meski Gun pembunuh hebat, otaknya kurang lincah. Saat itu, David dan keluarga sudah lolos. Mereka tiba di rumah aman untuk istirahat sementara. Meski Rebecca telah membunuh banyak orang, dia bukan benar-benar berdarah dingin. Rebecca sangat sayang adik tirinya, tapi cara dia main dengan Minhe tak diterima ibu tirinya. Rebecca pernah izinkan Minhe pegang senjata, buat suasana keluarga tegang. Ibu tiri marah, anggap itu bahaya tak termaafkan. Rebecca bersikukuh senjata kosong, bilang saat seusia Minhe, ayahnya ajarkan dia pakai senjata. Perselisihan ini picu pertengkaran hebat. Dan David di tengah merasa sulit.
Tapi urusan mendesak adalah segera pergi. David tenangkan kedua pihak, lalu ke titik temu dengan teman yang siapkan paspor baru untuk keluar kota. Tapi lewat waktu janjian, temannya tak muncul. David curiga, telepon temannya, tapi ponsel mati. Dia tahu sudah terbongkar. Benar, di kerumunan, dia lihat anggota organisasi sembunyi. Sebelum ketahuan, David mundur diam-diam, cari jalan lain. Tapi tak disangka, dari atap, Gun awasi gerakan David. Dia sengaja biarkan David pergi, hanya untuk tangkap Rebecca hidup-hidup. Sebagai pembunuh top yang dilatih bertahun-tahun, Rebecca sangat penting bagi Juno. Meski tak tahu organisasi mengejar, insting David bilang tempat ini tak aman. Dia bawa keluarga ke dermaga nelayan terdekat. Dengan alasan memancing, dia bayar mahal ke pemilik kapal. Saat itu, pasukan organisasi menyusul dari belakang. David putuskan sembunyikan istri dan anak di ruang bawah tanah. Sementara dia dan Rebecca melawan. Tapi musuh terlalu banyak, hanya andalkan kekuatan sulit menang. Rebecca maju tarik perhatian. Sementara David pasang tali ke drum minyak. Buat bom sederhana, dia perkirakan, jika musuh terpancing dekat, banyak yang bisa dilumpuhkan. Dalam tarik-menarik, mereka kalahkan beberapa musuh. Tapi Gun tak mudah ditaklukkan. Dari bentrokan sebelumnya, David tahu kelemahan Gun. Kali ini, dia langsung tembak. Betapapun lincah, Gun tak bisa lawan peluru. Dia tertembak di bahu, jatuh ke laut. Saat itu, Rebecca tanpa sengaja tangkap ikan besar. Oliver, anak Juno, pimpinan organisasi. Oliver, anak manja lemah, ingin buktikan diri pada ibunya. Dia pikir dengan Gun, tugas akan mudah. Tapi Oliver tak tahu dia salah lawan. David mau tembak langsung, tapi Oliver, demi selamat, khianati ibunya. Dari pengakuan Oliver, fakta terbuka. Dulu, Juno jebak David. Karena beda pandangan bisnis, Juno ingin jual intelijen demi untung besar. Tapi David tolak. Juno terpaksa jebak dia. Rebecca lalu diambil. Dilatih jadi pembunuh tanpa emosi. David kecewa, tapi sebenarnya sudah curiga. Hanya tak mau percaya. Kini tahu kelemahan musuh. David ingin Juno rasakan sakit kehilangan keluarga. Menembak langsung terlalu sederhana. Dia pilih strategi pecah belah. Langkah awal, dia bujuk Oliver. David ubah rekaman permenangan Juno jadi penolakan keras. Oliver, yang selalu direndahkan ibunya, langsung percaya. David desak, ungkap detail Juno jual intelijen ke Rusia. Oliver juga akui bunuh agen federal baru-baru ini. Sebenarnya, Chia lama curiga Juno jual intelijen nasional. Tapi tak punya bukti. Mereka tanam mata-mata dekat Oliver. Tunggu peluang temukan bukti. Setelah dapat jawaban, David lepas Oliver. Tapi Juno, yang cerdik, tahu anaknya yang lemah telah hianati. Saat Juno sibuk curiga, David bawa istri dan anak ke tempat aman. Kini, ayah dan anak mulai balas dendam. Untuk jatuhkan Juno, mereka harus laporkan semua bukti ke Dawson. Bos Chia yang selalu dijaga banyak pengawal. Untuk dekati dia, perlu rencana cerdik. David dan Rebecca manfaatkan kelemahan asisten bodoh Dawson. Rebecca sengaja jatuhkan kue ke bajunya. Sementara David salin isi ponselnya. Di dalamnya ada jadwal harian Dawson. Dengan edit cerdas, rencana maju selangkah. David ubah lokasi pertemuan jadi jalan kuliner ramai. Lalu telepon Dawson. Pertemuan berjalan mulus. Di balik kedok kios popcorn, mereka bertemu sembunyi-sembunyi. Dawson tak bertindak demi keadilan. Jika Juno jatuh, dia bisa masuk Gedung Putih. Sementara David dan putrinya dapat pengampunan untuk hidup baru. Tapi Dawson tak bodoh. Kata David saja tak cukup. Dia minta bukti konkret, atau Juno akan hancurkan mereka. Rencana targetkan Juno dan anaknya dimulai. Untuk perbesar konflik, David menyusup ke rumah Oliver. Pasang kamera di tempat mudah ketahuan. Saat Oliver temukan, dia terpaksa diam. Tahu dirinya salah besar. Biarkan ibunya jelaskan. Tapi itu belum cukup. Untuk hancurkan ikatan ibu anak, perlu serangan lebih kuat. David hubungi Dawson, minta buat perjanjian perlindungan saksi tingkat tinggi. Dia sengaja bocorkan ke mata-mata yang ikuti dia. Benar, mata-mata laporkan ke Juno. Baca perjanjian. Juno panik, rasa takut dan marah muncul. Dia curiga David lepas Oliver sengaja. Dan kini semua jelas. Meski berat, demi perusahaan, Juno pikirkan keuntungan besar. Sebagai ibu, dia coba lindungi Oliver untuk terakhir kali. Juno harap Oliver tinggalkan semua. Pulang.
hidup damai dengan uang cukup untuk beberapa generasi. Tapi Oliver tak mau. Bertahun-tahun, dia berjuang demi pengakuan ibunya. Itu keinginan satu-satunya. Itu masalah umum anak kaya. Tapi Juno tak punya waktu dengar keluhan anaknya. Dia hanya ucap kalimat bermakna. Jika Oliver tetap di sini, dia tak jamin keselamatannya. Kata-kata itu hancurkan Oliver. Dia langsung kendarai mobil, kabur untuk lepaskan tekanan. Tak tahu David pasang bom di bawah mobilnya. Cukup kalahkan pengawal dan kejar Oliver. Saat lihat mobil David, Oliver panik, kabur. Dengan kerjasama ayah anak, Oliver terpojok di jalan hutan. David matikan mesin mobil, aktifkan bom. Bunyi tik-tik buat Oliver lari ketakutan. Rencana mereka sukses. Oliver hianati organisasi, jadi saksi kunci. David dan Rebecca lega, dapat pengampunan dari Dawson. Jika Juno tertangkap, keluarga mereka bisa hidup baru. Tapi tim bersenjata di layar pengawas kembalikan mereka ke kenyataan. Juno, bos sejati, urus anaknya sambil tetap targetkan keluarga David. Hadapi kekuatan lawan, ayah anak pisah aksi. Setelah singkirkan pengejar, mereka janji ketemu di tepi sungai. David cepat habisi anak buah Juno. Tapi tim pembunuh Juno punya rencana cadangan. Tabrakan mendadak buat Rebecca pingsan. Saat mau tarik senjata, dia dikalahkan. Pelakunya Gun, yang selamat karena tembakan David sebelumnya tak kena titik vital. David tak berdaya melihat putrinya di bawah. Terpaksa, dia minta bantuan ayah mertuanya, pedagang kaya terkenal di daerah. Tapi terlibat aktivitas ilegal. Karena itu, David tak pernah ikut bisnis keluarga. Kini, demi selamatkan Rebecca, dia terpaksa merendah. Mertuanya mengerti, kirim tim bersenjata, dengan satu syarat, habisi semua. Jangan buat putrinya menunggu lagi. Saat itu, Juno mulai kabur. Pengkhianatan anaknya runtuhkan kerajaannya. Dawson pimpin agen federal bersihkan sarangnya. Di momen kritis, Juno tahan Rebecca, kartu terakhir lawan David. David sudah rencanakan. Dia rusak lampu lalu lintas di jalan Juno. Paksa dia belok ke pabrik kosong. Di tempat sepi, David selesaikan dendam. Saat pengawal tumbang, tinggal Gun, lawan terkuat. Di saat genting, senjata David macet. Keduanya bertarung sengit. David belajar dari pertemuan sebelumnya. Gun, pembunuh nomor 1, unggul karena kemampuan pisau luar biasa. Jika pisau jatuh, peluang menang David melonjak. Benar saja, tanpa pisau, kekuatan Gun turun drastis. Kalah telak dalam adu tangan kosong. Saat coba balas di detik terakhir, David tak ragu, tikam lehernya, akhiri nyawa Gun. Sementara itu, Rebecca tak diam. Tanpa Gun, pengawal kelas 3 di depannya bagai boneka, cepat dilumpuhkan. Juno sendirian, terpaksa menyerah dan diikat. Pertarungan seolah selesai. David menang, tapi saat hendak tembak, Rebecca luluh. Saat David hilang, hanya Juno rawat dia. Meski Juno anggap dia alat pembunuh, Rebecca anggap Juno keluarga. Atas permintaan Rebecca, David turunkan senjata. Dia tahu belum sepenuhnya dapatkan hati Rebecca, tapi yakin waktu akan pulihkan ikatan ayah anak. Juno harus sembunyi-sembunyi. Keluarga 4 orang akhirnya makan bersama damai. Mimpi David jadi kenyataan. Meski perjalanan selamatkan Rebecca penuh bahaya, akhirnya bahagia. Tapi plot twist muncul saat Rebecca dan ibu tiri tak kembali dari toilet. David cemas cari. Di depannya, istrinya sekarat berdarah. Rebecca hilang. Penonton berspekulasi. Ada yang yakin Rebecca bunuh ibu tirinya lalu kabur. Ada yang curiga organisasi misterius culik Rebecca. Dan ibu tirinya dibunuh saat coba beritahu David. Bagaimana cerita di bagian kedua akan berkembang?